Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul kembali pada malam ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak semuanya, hari ini atau malam ini kita akan mendapatkan ilmu baru, beberapa ilmu baru yang akan disampaikan oleh Mas Yanwar. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi karena ini waktunya sudah waktu malam gitu dan kata Bu Eva tadi udah sisa-sisa energi, ada yang baru selesai ngajar, mungkin ada yang baru pulang dari kantor dan sebagainya. Untuk malam ini kita lebih ke pemanasan dulu Bapak Ibu, minimal kenal, ngerti, nanti kalau sudah jatuh hati itu nanti kita bisa perdalam ketika bertemu offline atau mungkin diagendakan diskusi rutinan enggak apa-apa gitu. Saya senang gitu kalau berbagi. Jadi akan ada banyak hal. Jadi sifatnya saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita berbagi saja. Kebetulan saya tahu lebih dulu gitu dibandingkan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Dan kebetulan untuk disertasi saya ini ya menggunakan aplikasi ini. Jadi pakai NVivo, pakai Host-Viewer, kemudian pakai RStudio dan pakai Mendeley gitu. Jadi sangat membantu saya sekali apalagi kebetulan ini saya juga disertasinya full in English itu ya, karena co-promotornya kan Jose Hanam itu dari Australia, jadi sangat membantu untuk saya dalam proses pembentukan start of the art, kemudian kerangka konseptual sampai definisi-definisi operasional pada variabel-variabel dalam penelitian gitu. Nah, semoga nanti pengenalan malam ini akan menambah wawasan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan nanti bisa memperlancarlah proses studinya khususnya di perancangan tugas-tugas itu ya, nanti terutama tugasnya Bu Heri dan dosen yang lain, dan tentunya untuk mempersiapkan proposal disertasi di semester berikutnya. Itu. Jadi tool yang pertama Bapak Ibu izinkan saya share window aja biar nanti bisa buka semuanya. Apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Sudah Mas, sudah. Oke. Alat utama saya biasanya dimulai dari sini karena nanti mau analisis pakai NVivo, mau analisis Host-Viewer atau pakai RStudio ya data utamanya source-nya dari Scopus gitu kan, karena kumpulan artikel-artikel bisa kita ambil dari sini. Nah, pastikan bahwa akun Scopus teman-teman atau Bapak Ibu semuanya ini sudah login ya, sudah login di pakai akun email student ini di bagian kanan atas ini. Sudah pastikan sudah login dengan email studentnya. Kalau belum silakan diklik login aja di bagian kanan atas. Ini mungkin sudah, Bapak Ibu sudah semuanya yang login ini karena kemarin sudah API katanya sudah aktivasi ya. Oke, kalau ini sudah, langkah pertama kita harus mencari kumpulan artikel, tapi kita tidak download satu persatu nanti Bapak Ibu. Jadi itu filenya berupa CSV atau nanti berupa ekstensi yang lain begitu, bukan download satu persatu artikel. Nah ini kita ambil sampel saja mungkin dari salah satu tema Bapak Ibu di search dokumennya ini, dan di search dokumen mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui terkait dengan trik dan tips cara mencari dokumen supaya akurasinya tinggi gitu. Kata kuncinya yang pertama harus didahului dengan tanda kutip gitu ya. Artinya biar satu rangkaian, misalnya apa? Mungkin Bu Eva langsung disampelin aja, punya Bu Eva terkait apa? Bayangannya atau misalnya apa critical thinking atau apa misalnya. Kalau S2-nya saya critical thinking, Mas. Misalnya critical thinking gitu ya. Kita coba critical thinking. Nah, ini supaya dia jadi satu kesatuan, maka dia harus ditutup dengan tanda petik ini. Artinya tidak akan terpisah critical sendiri, thinking sendiri, ini pasti satu kesatuan. Kemudian untuk frase yang lainnya, misalnya critical thinking tapi dalam mathematics, ini harus
N. Gitu. Kalau ini pilihannya OR, nanti pasti artikelnya lebih banyak. Karena critical thinking berdiri sendiri, kemudian matematiknya juga berdiri sendiri. Nanti bisa dicoba. Kalau saya ini OR, matematik gitu ya misalnya, akan lebih banyak dibandingkan ketika saya nulis dengan N. Kalau N artinya dia yang satu kesatuan utuh. Nanti kita coba saja. Nah, kemudian di sini kita harus add date rank-nya. Di sini bisa disesuaikan. Bapak Ibu mau ambil dari semua tahun atau mau dimulai dari tahun berapa? Misalnya 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir berarti kita mulai dari 2013 ya misalnya. To present. Ininya kan ada. Kalau misalnya mau cari semua tahun, mau melihat trend recordnya, nanti saya lihatkan artikel saya yang membahas LSR. Jadi LSR terkait dengan cognitive flow theory selama kurun waktu tertentu, jadi 6 dekade terakhir. Jadi 6 dekade terakhir itu penelitian-penelitian tentang cognitive flow theory itu seperti apa, tokohnya siapa saja. Itu nanti akan kelihatan semua tahun, jadi melihat trennya. Kalau mau lihat mungkin tren 10 tahun atau 20 tahun terakhir juga bisa lihat, atau 5 tahun terakhir ini bisa di bagian sini. Kalau ini sudah, tinggal di set aja, nanti ada berapa artikel. Nanti yang kita butuhkan dianalisis di sini. Nah, ini ada 831 dokumen. Itu kalau tadi N. Tapi kalau saya ini ganti OR, coba kita ulangi. Ini bukan N, melainkan misalnya OR. Pasti artikelnya ribuan. Nah, berapa ini bedanya? 170.177 artikel selama 10 tahun terakhir. Ini bedanya kan sudah luar biasa. Jadi kalau critical thinking sendiri, matematik dia berdiri sendiri karena 170.000 sama perbedaannya ketika kita pakai N hanya 800 nih, Bapak Ibu tadi. Ini dia hanya 831 dokumen. Nah, ini yang akan kita lihat. Misalnya kita ingin melihat nanti 831 dokumen ini selama kurun waktu berarti 10 tahun terakhir. Nanti seperti apa akan kita lihat. Nah, caranya kita downloadnya di sini. Kita klik all. Ini ada di sini. Klik all di bagian Scopus. Nah, kemudian teman-teman atau Bapak Ibu bisa diklik di sebelah kanannya. Nah, ini format yang kita butuhkan, baik analisis nanti di PostViewer, di RStudio, ataupun di NVivo. Jadi bisa Mendeley, RefWorks, RISFormat, CSV, BibTeX, atau PlainText. Tapi yang sering dipakai itu hanya di RISFormat, BibTeX, sama CSV. Gitu. Kalau saya seringnya enaknya CSV. CSV itu kan Excel itu dia programnya. Tapi nanti sesuai kebutuhan. Kadang ada yang mintanya BibTeX, ada yang mintanya RISFormat. Jadi download Bapak Ibu nanti dimulai dari sini di file yang mana yang dibutuhkan. Nah, misalnya CSV. Kalau CSV yang dibutuhkan di Excel, maka pastikan ini centang-centangnya ini jadi 3 kolom. Ini dicentang semua, terus ditambah include reference yang bagian kanan sendiri, bagian pol bawah ini ya, paling bawah kanan itu include reference harus diklik di include reference. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa klik export. Nah, ini nanti diekspor filenya dalam bentuk CSV. Oke, ini sedang mengekspor. Nah, sambil diekspor seperti itu, Bapak Ibu nanti bisa mencoba-coba. Ini bisa di-exclude. Di sini di bagian bawah ada limit to, ada exclude. Misalnya mau exclude yang diambil misalnya hanya bagian yang open access saja bisa. Atau mau yang diambil hanya jurnal saja non proceeding bisa, yang diambil hanya buku saja ini bisa, ini di exclude ini. Ini kan tadi author name-nya nama-nama dari sekian banyak artikel 870-an di sini ada. Kalau mau di exclude misalnya yang Journal of Physics dihilangkan, AIP dihilangkan, ini bisa. Gitu kan? Artinya bisa di-exclude, tapi sementara kita pakai semua, artinya buku yang masuk, proceeding juga dimasukkan, jurnal juga masuk, dan sebagainya kita anggap semuanya adalah sumber yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, ini sepertinya sudah selesai untuk downloadnya. Jadi bentuknya nanti adalah Excel. Kita mulai dari PostViewer dulu ya, Bapak Ibu, sebelum ke NVivo-nya.
Oke, kita lihat di post viewer. Jadi kalau post viewer ini lebih kepada membuat jejaring ya, jejaring topik atau tema-tema critical thinking and mathematics itu dia terhubung dengan variabel apa saja sih ini selama 10 tahun terakhir. Jadi orang meneliti ini selama ini apa saja, nanti bisa kelihatan. Kalau tidak terhubung dengan jaring artinya variabel tertentu itu belum diteliti yang terkait dengan critical thinking itu sendiri. Itu bisa dilihat pada bisa melihat sitasi-sitasi. Artinya kalau kita mau baca artikel kan biasanya kita hanya asal baca satu-satu. Kalau sudah dibantu post viewer ini, nanti kita bisa ngerti, oh berarti ini artikel yang paling banyak membahas tentang critical thinking and mathematics, yang sitasinya paling banyak dan yang paling konsisten, misalnya menerbitkan artikel selama 10 tahun terakhir, misalnya mau mencari teori-teori yang baru itu bisa kelihatan dari sini. Nah ini sudah kelihatan untuk post viewer-nya. Sudah, ini saya klik create, Bapak Ibu, ini di create. Kemudian dipilih yang kedua, create map based on bibliographic, kemudian di next. Nah ini kan tadi pilihannya kan banyak. Ada RIS, EndNote, RefWorks, Web of Science, Scopus, dan sebagainya, ini banyak sekali. Nah kita pilih yang database tadi, Scopus saja. Kita next. Nah ini kita pilih yang Scopus. Tadi kan ambil dari Scopus, kalau Bapak Ibu ambilnya dari Web of Science, dari Dimension, dan sebagainya, itu bisa begitu. Nah ini silakan nanti diambil, tadi saya di-download kan, kalau nggak salah, di-download. Ini banyak. Nah ini yang terbaru mana tadi? Scopus CSV ini kalau nggak salah. Nah ini Scopus CSV, saya klik next. Ini nanti di sini ada proses reduksi namanya Bapak. Jadi kita juga harus memilah-milah kata-kata yang kira-kira akan dimunculkan supaya nanti tidak tumpang tindih. Artinya dipilah ya, apa direduksi gitu, direduksi yang tidak penting itu dihilangkan, kemudian yang dianggap kita itu penting nanti akan dicentang, diambil dalam peta jejaring itu. Nah ini di sini kita pilih misalnya, ini kan bisa banyak, bisa berdasarkan sitasinya, kositasinya, organisasinya, negaranya, dan sebagainya, atau misalnya hubungan antar variabelnya. Ini bisa misalnya saya pilih co-occurrence, kemudian saya next. Di sini misalnya kita pilih nggak usah banyak-banyak, hanya 100 kata kunci aja. Next. Nah ini kita di sini pentingnya kita tetap berperan, karena tool itu kan alat ya, jadi alat itu kan tidak bisa tanpa kita, apalagi peneliti kualitatif tetap instrumen utamanya, misalnya kualitatif ya, tetap kita sendiri, jadi kita toolnya hanya digunakan untuk membantu. Nah kita cek misalnya kata-kata yang kira-kira tidak penting ya dihilangkan saja gitu kan, misalnya critical thinking, student, curricular, problem solving penting, misalnya human enggak penting, survei enggak, yang enggak penting ini centangnya nanti dihilangin. Tadi sudah ada human, berarti yang human enggak usah, misalnya engineering enggak penting, misalnya fisik itu kan enggak. Kemudian apalagi misalnya artikel enggak, tadi ada kurikulum misalnya, kurikulum mungkin masih masuk. Nah ini tergantung kebutuhan kita. United States enggak usah, misalnya research method enggak usah, research subject, universities, female male mungkin enggak perlu. Nah sampling, attitude, scaffolding, experiment research enggak usah, kalkulasi. Nah ini bisa nanti disesuaikan aja. Ini saya hanya ambil sampel. Kalau semakin kita di sini semakin rapi, semakin detail, akurasinya juga nanti akan semakin tinggi. Nah ini yang saya maksudkan. Mungkin kemarin sudah sempat lihat sampai ini, tapi belum sampai detail mbak satu persatu mungkin ya di Bu Heri. Nah di sini kan kalau kita lihat overlay visualization di bagian bawah, jadi warna kuning itu adalah dari berapa tadi 817 artikel gitu ya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini adalah variabel-variabel yang diteliti terkait dengan critical thinking. Warna kuning ini kalau di bawah kan ada tahunnya ini. Yang kuning itu berarti yang terbaru. Kalau semakin biru tua itu berarti dia semakin lama. Semakin lama itu artinya semakin dekat dengan tahun 2013 karena tadi ngambilnya kan 10 tahun terakhir gitu. Nah, misalnya kita
ambil salah satu, misalnya mathematics learning ini kan besar ini, tak klik. Nah ini, kalau saya klik kan nanti terhubung. Oh kalau mathematics learning itu termasuk variabel baru ini yang diteliti ya. Dia terhubung dengan apa saja. Critical thinking kan berhubungan. Junior high school, learning matematik, mathematical thinking, creative thinking ini terhubung semua. E-learning, ada engineering education, kurikula, high school student, elementary school dan sebagainya. Tapi mathematics learning tidak terhubung dengan misalnya science and technology, tidak terhubung dengan STEM, tidak terhubung dengan creativity, tidak terhubung dengan misalnya apa ini, yang problem solving kayaknya nggak ada ini, nah, nggak nyambung nih. Nah, ini lihat, problem solving kan nggak ada itu jejaring itu. Artinya apa? Selama 10 tahun terakhir dari database Scopus, ini untuk yang critical thinking yang terkait dengan mathematics learning, ini belum ada yang terhubung dari database Scopus dengan problem solving. Ini kan suatu hal yang baru gitu. Nah, ini kepadatannya di density visualization ini bisa. Di sini, di density-nya ini kan yang kuning-kuning itu yang baru. Network-nya ini bisa disesuaikan, dilihat kita kebutuhannya, misalnya mau ngambil yang bagian STEM, coba kita lihat yang STEM. Nah, STEM sudah terhubung itu kan, warna ungu terhubung dengan critical thinking gitu kan, dengan problem solving ada mathematics, tapi STEM belum terhubung dengan creative thinking. Nah itu bisa menjadi suatu bahan juga gitu kan. Ini yang tadi terkait dengan force viewer, di force viewer yang terkait dengan jejaring. Nah ini nanti bisa dilihat satu persatu dan ini bisa dikuatkan itu dengan ini, dengan bibliometrik yang kemarin katanya sudah. Yang ini kita bisa di library, kemudian bibliometrik. Kemarin sudah ini, Bu Eva, Mas Aska, sudah R-Studio yang ini? Sudah. Sudah Kan ya? Sudah, Yang Mas. Bibliusa ini ya? Bibliusa ini ya? Iya. Oke, nah ini nanti kan diperkuat di sini. Diperkuat tadi informasi jejaring tadi, ini bisa diperkuat dari Bibliusa ini. Kalau ini kan lebih detail lagi nanti, penulisnya siapa, kemudian yang paling banyak disitasi itu artikelnya siapa dan sebagainya itu akan kelihatan. Oke, nanti di sini akan muncul. Oke, di sini biasanya agak lama. Jadi di sini agak lama. Jadi sambil menunggu proses loading masuk ke Bibliusa ini atau bibliometrik, kita sudah cepat ini, cepat. Sudah kita ambil datanya. Jadi load datanya dari data yang tadi sudah kita download dari Scopus. Nah, ini sedang load data, proses mungkin. Kemudian dipilih import raw, tadi Scopus, ini kita browse, tadi di download, ini Scopus CSV, kita start. Ini nanti bisa jadi beberapa artikel sendiri, teman-teman Bapak Ibu. Jadi sebelum kita misalnya membuat kerangka proposal disertasi, ini sudah menjadi SMS, misalnya systematic mapping study, atau bisa jadi satu artikel untuk LSR, terus systematic review, itu bisa jadi gitu kan. Artinya bisa sebagai modal awal dulu, membuat kerangka teoritisnya dulu. Nah ini di sini banyak sekali lengkap, nanti hanya saya perlihatkan sebagian saja. Main information-nya di sini. Nah ini, jadi main information-nya, time span-nya tadi kan dari 2013 sampai 2023. Source-nya berarti ada 348 sumber-sumbernya, dokumennya tadi 831, annual growth rate-nya ada, autornya jumlahnya sekian, ini nih ada di sini gitu kan. Nanti bisa diperdalam di sini untuk informasi yang ada di mana, di post viewer tadi. Nah ini masih nunggu proses.
tergantung internetnya ini. Nah, ini nanti bisa mencoba satu persatu. Yang penting Bapak Ibu, teman-teman sudah bisa masuk ke sini. Nanti itu per detail, bahkan perkembangannya itu pakai nanti namanya conceptual structure sama clustering, itu detail perkembangan artikel per tahunnya itu akan kelihatan. Salah satunya ini, misalnya kemarin saya coba buat di mata kuliah mana ini sih, mata kuliah diferensiasi kebetulan. Ini sudah proses in review di jurnal Q2 ini dengan mata kuliahnya Prof. Giman semester 2. Jadi kemarin mencoba revisiting differentiated instruction on mathematics selama 6 dekade. Nah, ini kemarin sampai muncul, jadi tadi yang data-data itu kan ini tadi dari Fosviewer. Dari Fosviewer, kemudian trend topik dari 2010 sampai 2020 seperti apa. Kemudian tadi ini manual information ini juga dari bibliometrik. Kemudian ini ada word dynamic-nya. Jadi ini kan semua tahun. Jadi differentiated instruction itu kita kan sedang rame-ramenya itu di kurikulum yang Merdeka Belajar itu. Tapi ternyata ini sudah sejak 1984 itu sudah ramai gitu kan. Walaupun mulai progres peningkatan artikel-artikel tentang DI, kurikulum berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi sejak 2006 ini kan, di sini dibahas secara detail. Kemudian ini diambil dari Fosviewer juga, ini diambil annual scientific production itu, jadi per tahunnya malah ini 1961 malah sudah ada gitu, sampai muncul di 2000 ke atas mulai naik dengan tokoh utama Tomlinson misalnya, itu nanti kelihatan. Ini tokoh-tokoh DDI-nya. Ini jadi satu artikel kemarin ini kita masukkan di jurnal dengan level Q2. Ini sudah in review, semoga sudah 2 kali revisi, berarti semoga bisa lolos di jurnal Q2. Ini salah satu tugas mata kuliah, kita buat satu artikel jurnal tapi dengan LSR, dengan bibliometrik tadi. Oke, saya lanjutkan tadi di sini ya, ini belum keluar juga nih internetnya kayaknya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa, yang penting ini dicoba. Kalau mencoba sendiri, yang penting tadi masuk bibliometri sudah sampai ke sini. Nanti kalau pas, karena ini yang penting jaringannya stabil, jaringan internetnya stabil, kuat, nanti bisa banyak hal yang diperoleh dari satu persatu, nanti bisa dikliki masing-masing. Nah, ini kan cuma internetnya kayaknya agak lambat ini. Dari tadi prosesnya agak lama. Nah, kalau internetnya pas kenceng, ini biasanya langsung muncul visualisasi per bagian, itu ada semua sampai nanti di clustering, dokumen, kemudian perkembangan artikel masing-masing tahun berapa persen penurunan peningkatannya, kemudian kira-kira dalam beberapa tahun ke depan itu bagaimana, itu muncul. Ini sayang ini internetnya agak terhambat ini. Jadi proses. Oke, nanti kalau internet sudah stabil kita kembali lagi ke sini mungkin Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke N5O-nya tadi. N5O ini karena belum. Nih. Baik, nah ini adalah sudah terlihat Bapak Ibu file N5O-nya? Sudah. Nah ini, jadi N5O itu adalah salah satu software analisis data kualitatif. Memang dia spesial. Kalau di kuantitatif kan paling terkenal misalnya SPSS gitu kan ya. Ada MATLAB, ada yang lain-lain. Tapi yang paling sering dipakai oleh peneliti kuanti adalah SPSS. Nah sebenarnya N5O itu ya bisa dalam tanda kutip ini hanya analogi yang mungkin tidak pas juga. Salah satu alat di penelitian kualitatif sejenis dengan SPSS itu sendiri, dan ini yang menemukan ini sepasang suami istri ceritanya. Jadi tahun 92, jadi orang Australia sepasang suami istri podo-podo sama-sama orang kuali itu kan, mungkin ngobrol di kamar dan sebagainya sampai menemukan salah satu tool alat untuk membantu peneliti-peneliti kualitatif untuk memanajemen data dan menganalisis data secara kualitatif. Karena kualitatif itu yang pertama kan mesti yang dipermasalahkan dari dulu sampai sekarang adalah subjektivitas. Jadi subjektivitasnya sangat tinggi. Maka di dalam N5O ini nanti bisa sampai ngitung tingkat objektivitas atau dengan namanya uji kappa.
Jadi koefisien uji kappa itu menunjukkan secara ilmiah bahwa penelitian kualitatif yang saya analisis ini level objektivitasnya tinggi gitu. Nanti sampai sejauh itu gitu. Selain yang saya ceritakan tadi, ketika ada artikel saya bisa langsung baca secara cepat, scanning dan sebagainya tadi. Gitu. Nah, oke, kita mulai dari file baru saja. File baru, kita pakai new. Misalnya kita sebut tadi critical thinking. Critical thinking. Oke, langkah pertama, di sini kan sebenarnya banyak Bapak Ibu di NVivo itu. NVivo-nya apakah terlihat ya? Sekarang masuk ke yang RStudio. Maksudnya kok RStudio ya? Iya. Bentar ini. Maksudnya ke ini NVivo sekarang. EVOS Viewer, sorry. EVOS Viewer ini ya. Ya. Bentar dulu saya stop share screen dulu ya. Oke. Nah, NVivo ini Bapak Ibu, bentar ini sambil nunggu muter-muter ini di layar saya. NVivo ini memang dia adalah software yang menurut saya sih, saya belajar NVivo itu sejak tahun 2013. Jadi saya menekuni waktu itu dengan orang Australia, langsung belajar dari beliau, kemudian tahun 2013 kerjasama dengan salah satu dosen dari Binus University, namanya Pak Agustinus Bandur. Itu beliau salah satu tokoh NVivo di Indonesia, karena beliau ketika kuliah S3 di UNSW itu kan juga salah satu gurunya yang orang yang mendalami NVivo gitu. Jadi ini sebenarnya sejak lama, cuma dalam konteks di Indonesia peneliti-peneliti kualitatif mulai make ini, mulai booming itu tahun 2018. Paling boomingnya itu di tahun 2020 sampai sekarang. Itu orang-orang sosial setelah melihat fungsinya luar biasa, sangat membantu kita peneliti itu, banyak sekali yang memburu. Cuma masalahnya satu, crack-nya susah ini Pak Mirza, Mas Mirza. Nggak crack-nya itu kalau yang program-program lain crack-nya banyak, tapi kalau ini itu sampai saya harus coba dengan berbagai cara itu susah. Di crack ya nanti keblokir, dia susah pokoknya, makanya dia kayaknya punya security yang berlapis-lapis gitu. Makanya Prof Giman kemarin ketika saya ngerti NVivo terus berdiskusi melakukan pembelian secara resmi kan yang diletakkan di ruang studi. Jadi di ruang studi itu NVivo yang resmi bisa digunakan selamanya tanpa hambatan apapun. Gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin menggunakan di laptopnya masing-masing ya bisa menggunakan akun yang ada di sana, tapi gantian karena satu lisensi hanya untuk dua akun, dua PC yang berbeda. Gitu. Jadi kalau lebih dari dua PC secara bersamaan pasti logout otomatis gitu. Jadi kalau mau pakai ya nanti pinjam yang satu gantian gitu kapan butuhnya misalnya. Atau misalnya langsung di ruang studi yang memungkinkan. Nah, oke, ini sudah bisa NVivo-nya. Sudah terlihat lagi ya? Sudah, Mas. Sudah Mas. Ya? Sudah Kelihatan. Oke. Nah, kalau dulu saya membuat peta konseptual kayak gini. Biasanya kalau buat disertasi kan harus ini teorinya siapa, ini kan manual. Saya kan nulis manual ini, menurut si A, menurut si B, menurut si C, menurut si D, dan ini diwarnai kuning itu makanya nanti ketemu benang merahnya antar penelitinya sampai nanti kesimpulannya atau sintesanya bagaimana. Nah, di NVivo nanti bisa membantu untuk membuat framework coding seperti ini. Salah satu fungsinya yang saya bilang tadi sangat membantu gitu kan. Kemudian di NVivo ini kita bisa mengambil data ini kan, import filenya itu
bisa luas, tidak hanya sekedar ngambil data misalnya artikel dalam bentuk PDF atau misalnya mengambil data wawancara yang sudah ditranskrip dalam bentuk Word, tetapi NVivo ini bisa menganalisis data nanti yang berupa video atau data yang berupa audio. Misalnya kita melakukan wawancara, kemudian direkam dengan audio, itu nanti bisa dimasukkan ke sini dan transkrip otomatisnya tanpa harus kita biasanya dengerin, nulis satu persatu gitu kan, pakai Camtasia atau yang lainnya, itu bisa langsung di NVivo gitu. Nah, ini enaknya mau data yang critical thinking apa yang sudah ada aja ya Mas Aska ya? Karena agak lama sih ketika pertama kan ada auto coding. Nah, auto coding itu biasanya 20 menitan. Saya ambil sampel yang udah aja mungkin ya. Mati yang sudah Iya, yang sudah katanya ada, Pak. ya, nanti biar enggak lama. Oke. Iya, Mas. Yang penting tahu caranya. Oke. Mungkin inilah, mungkin saya ambil salah satu data. Jadi ini datanya sama. Jadi kalau dimulai dari awal, langkahnya sama. Artinya tadi data, kemudian diklik import, datanya diambil dari data CSV tadi. CSV yang sudah kita download di Scopus. Maka kuncinya tadi, kita nyari-nyari dulu di Scopus, tapi tidak download satu persatu, melainkan download dalam bentuk CSV atau BibTeX tadi. Jadi itu kumpulan dari ribuan artikel atau ratusan artikel, gitu, tergantung dengan tema yang diambil Bapak Ibu dan rentang waktu tahun. Semakin rentang waktu tahunnya lama, tentunya akan semakin banyak gitu. Nah, kalau dimulai dari awal, dari situ ya nanti agak ada proses namanya auto coding, membuat konsep-konsep dasar. Nah, nanti ini kita lihat. Ini memang berat sekali. NVivo itu masalahnya di kapasitasnya, dia agak berat gitu kalau di laptop, tapi kalau di PC biasanya lebih kuat. Ini padahal ini laptop saya udah Core i7 gitu ya, udah SSD aja masih seperti ini gitu kan. Kayaknya kalau di bawah Core i5 agak lumayan, karena ini bebarengan juga kan banyak hal yang dibuka. Oke, karena ada auto coding tadi. Bentar. Oke, mungkin sambil lagi nunggu proses loadingnya, tadi masuk ke file auto codingnya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini. Kalau ini Mas, kalau misalkan beli lisensi NVivo ini kisaran berapa Mas? Kemarin yang saya belikan UNY itu 20, kok 20? Iya benar, berarti 24 itu 4 lisensi, berarti satu serial number itu 12 juta. Tergantung harga dolar Pak Redi. Jadi tergantung dolarnya berapa gitu. Kemarin itu pas dolarnya kayaknya sekitar 16.000 waktu itu. 16.000, jadi lumayan mahal ya 16.000. Jadi kalau 12 juta itu bisa dipakai untuk 2 lisensi, dua komputer, 1 lisensi untuk 2 PC atau 2 komputer. Berarti ya mungkin 6 jutaan ya, satu PC-nya sekitar 6 jutaan selamanya. Mas Yanuar mau tanya. Monggo. Kita nyantai aja sambil diskusi aja. Iya. Itu yang tadi berarti untuk artikel jenengan itu masuknya ke Systematic Literature Review itu ya? Iya. Pakainya LSR. SLR atau SLR, Systematic SLR, Literature Review. Kan ada sebenarnya sebelum itu kan ada SMS. Systematic Mapping Study itu. Ya, yang itu. Terus tadi yang saya masuknya yang SLR tadi, Systematic Literature Review. Kalau ini maksudnya Systematic Literature Review itu cara menganalisisnya atau cara penelitiannya? Kalau cara penelitiannya itu teorinya orang yang menekuni itu siapa itu, Mas? Kalau kita mau mempelajari lebih dalam terkait Systematic Literature Review ini. Kalau yang paling banyak untuk Systematic Review itu ini namanya, sebentar tak carikan di sini namanya, sudah Araujo atau siapa ya, saya lupa itu. Paling banyak di Systematic Literature Review. Oh, di sini nggak ada di sini. Jadi yang paling banyak menekuni terutama yang 10
terakhir itu Ariolo Mas namanya. Ariolo. Nanti bisa dicari yang paling banyak melakukan penelitian artikel tentang LSR terutama gitu. Kalau metodenya itu ada metode yang khusus untuk SMS atau LSR, itu namanya metode Prisma. Itu ada webnya, ada websitenya. Nanti dicari aja di method of Prisma gitu. Jadi itu metode khusus untuk SMS ataupun SLR. Ini NVivo-nya malah mana ini perginya? Memang ini lagi tren, Mas. Jadi kalau dilihat di artikel-artikel Scopus, itu artikel-artikel tentang suatu teori tertentu, gitu kan. Kemudian dilihat misalnya satu dekade perkembangan tentang critical thinking, atau misalnya LSR tentang creative thinking selama beberapa waktu, itu lagi hit ini, lagi ngetren ini. 1 tahun, 2 tahun terakhir inilah, 2 tahun terakhir ini lagi ngehit banget. Dulu soalnya pernah nyoba tapi nggak pakai sistematik, cuma literatur review aja, literatur review yang ecek-ecek gitu, cuma buat semnas-semnas buat proceeding ya gitu kan. Sekarang kok dapat ada sistematik literatur review, berarti memang ini tuh kok kayaknya itu serius banget ya gitu loh, pengen ini aja gitu. Ada lagi yang lebih kompleks lagi, itu namanya integrative systematic review. Jadi ISR itu yang paling baru lagi, integrative systematic review. Nah, saya juga kemarin satu tim di mata kuliah yang sama, gitu kan, juga melakukan yang meta analisis, yang secara kuantitatif. Kalau meta analisis kan beda. Ini salah satu artikelnya, ini saya lihatkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Nah, ini yang Udah. ya, kalau yang ini yang pakainya meta analisis. Jadi kalau meta analisis kita memang ngambilnya adalah artikel-artikel yang memang metodologinya adalah kuantitatif. Nanti di sini ada perhitungan-perhitungannya. Jadi ada eligibilitasnya gitu kan, kemudian ada pemilihan mulai dari yang sitasinya berapa, N-nya berapa ini, terus nanti ada perhitungan. Ini contoh yang saya meta analisis tapi untuk artikel yang differentiated instruction tapi khusus di Indonesia. Kalau ini tidak hanya dari Scopus, saya ngambil juga dari Google Scholar dan sebagainya. Gitu. Jadi siapa sih ini yang nulis tentang DI selama kurun waktu, bahkan sampai ini ada perhitungan-perhitungannya. Gitu. Nah ini kalau di meta analisis kan ada perhitungan kuantitatifnya, bahkan memprediksi kalau saya meneliti misalnya tentang critical thinking dengan e-learning, itu nanti 5 tahun ke depan itu trennya seperti apa, 10 tahun ke depan trennya seperti apa, itu sampai muncul nanti koefisien-koefisien itu. Kebaruan-kebaruan kalau di meta analisis ini. Nah ini kan ada namanya funnel plot-nya, itu bisa dianalisis. Ini kan publikasi yang tadi ya terkait dengan DI, tapi di Indonesia ini kan memang meningkat karena ada kurikulum merdeka di tahun 2020 ya, mulai 2021 itu harus 2022 sedang naik daun. Itu pun konsepnya masih kalau ngomong DI ya hanya di gaya belajar, guru-guru itu belum memahami secara integratif bahwa DI itu ya ada konten, ada proses, ada produk. Artinya hanya diklasifikasikan berdasarkan gaya belajar, itu berdasarkan meta analisis kami. Nah ini dari NVivo yang ini, yang bawah ini dari NVivo-nya, ini juga dari NVivo. Ini salah satu artikel yang ini juga sedang proses di IG ini, Q3, jurnal Q3 di review. Oke, ini NVivo-nya sudah sepertinya. Oke, nah ini tadi critical thinking. Ya. Memang nggak lama gini. Soalnya kalau sambil share screen di Zoom itu mesti kayak gini. Apa mungkin karena ya, Mas Mirja ya. Kalau dibuka Zoom soalnya kan nyedot agak besar juga, Mas. Oh iya benar-benar. Jadi mesti kalau apalagi kalau sambil pakai videonya di on kan. Karena makanya kebanyakan kan orang nggak bisa masuk Zoom ketika ini juga kan. Oke, videonya nyala.
Oke, Yo, coba Mas. nih, Tak. Yes. Oh, berarti harus saya buka ini dari sini dulu, baru nanti. Oke. Ya, ini sudah bisa ya. Karena pengaruh sama Zoom-nya juga, Kak. Soalnya biasanya lancar itu kok tak buka. Nah, ini mungkin kalau kayak gini jalan. Sudah kelihatan ya? Sudah ya. Wah, sudah. Oke, nah ini tadi langkahnya sebenarnya kan mulai dari ini, import. Setelah import, kemudian klik file. Nah, ngambil filenya ini tadi data yang misalnya dari CSV tadi, dari analis dan sebagainya. Ini langkahnya sebenarnya itu, cuma ini saya ambilkan data yang sudah ada. Kalau sudah seperti itu, nanti akan dibuatkan otomatis. Jadi yang file tadi CSV misalnya 780 artikel itu akan dibuatkan namanya coding namanya autocode. Ini kebetulan saya ambilkan contoh yang punya saya Cognitive Flow Theory dari artikel-artikelnya John Sweller, gitu kan? John Sweller itu kan salah satu tokoh ya di Cognitive Flow Theory itu. Kemudian ini saya ambil ada 184 artikel selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi artikel-artikelnya John Sweller di sini sudah dipetakan, gitu kan? Nah, ini harus di stop. Nah, sudah Pak. Nah, ini saya tidak buat sendiri, Bapak Ibu. Ini saya tidak buat sendiri, tapi ini dibuatkan oleh NVivo. Ketika tadi proses saya ngupload file CSV, otomatis nanti namanya autocode, di autocoding. Jadi kalau ngomong masalah cognitive flow theory, berarti ini di dalam artikel itu bahas ini. Misalnya membahas masalah human, ini saya klik human. Human itu ada apa aja? Oh, ada human cognitive architecture, ada human cognition, ada human problem, dan sebagainya, kan banyak banget ini. Nah, tugas kita nanti adalah mereduksi hal-hal yang kita tidak penting gitu. Misalnya kita mau ngomong tentang instruction. Nah, instruction itu ada ini. Explicit instruction, music instruction, dan sebagainya itu ada semuanya di sini. Kalau misalnya kita mau ngomong terkait dengan load theory itu terkait apa? Ya mungkin di sini ada extra nose, ada German cognitive load gitu kan, ada extra nose dan sebagainya, itu ini sudah dibuatkan. Ini kalau misalnya ini ada work example paling banyak working, ini kan paling banyak ada selain working memory ada work example ini. Saya double klik. Itu nanti dari artikelnya siapa kan kelihatan work example itu. Dari PDF-nya siapa, dari ini makanya harus di stop screen dulu. Saya klik di sini dulu. Nah itu. Jadi itu nanti kelihatan, Bapak Ibu, kelihatan, dan kita bisa nanti membuat suatu peta. Oh, pengertian working memory menurut si A, pengertian working memory menurut si B, pengertian working memory menurut si C, menurut si D, dan seterusnya. Itu nanti bisa dari sini ketika kita sudah punya tadi basic data dari artikel di Scopus ataupun dari Google Scholar ataupun dari yang lainnya. Oke, ini saya buka di luar Zoom dulu biar nanti sudah proses. Oke, ini kita buatkan di ini. Zoom atau error ini. Oh, mungkin jangan all screen ya. Ini. Oke. Nah, yang saya ceritakan tadi kita create ini Bapak Ibu, framework metric namanya. Jadi kita mau membuat framework metric di sini. Misalnya kita mau ngambil dari case-nya, di sini kan ada case. Nah, di sini kan ada tokoh-tokohnya. Jadi walaupun tadi saya ngambilnya artikel Sweller kan juga punya tim peneliti ini. Bisa juga dengan misalnya Bobis, bisa dengan Chen Ohau, bisa dengan Chandler, bisa juga dengan Endah, bisa dengan yang lain, kan banyak kolaborasinya. Misalnya saya ingin ngambil misalnya katakanlah 10 aja dari Paul Ayres, Deli, Castro Alonso, Chandler misalnya. Saya ambil aja, atau kalau Bapak Ibu pengen ngerti semuanya, yuk dipilih semuanya. Artinya saya mau melihat pengertian suatu variabel tertentu menurut si ini gitu loh.
Nah, ini berarti kolomnya harus saya isi. Nah, ini kan tadi di row-nya sudah, ini sudah saya pilih, kemudian oke. Ini yang di row, kolomnya. Berarti menurut tokoh itu. Sekarang menurut tokoh itu, kita ingin mencari pengertian apa? Codingnya kan tadi sudah dibuatkan autocode ini. Kita mau pilih yang mana? Oh, saya mau mencari pengertian tentang apa misalnya? Tentang instructional design. Misalnya kita pilih instructional design, proses, prinsip. Saya mau tentang misalnya apa? Example variability. Saya acak lah, pokoknya saya acak. Barangkali nanti pas, Kak. Kalau Bapak Ibu sudah ngerti konsepnya, biasanya kan, oh saya mau mencari pengertian tentang apa misalnya, working misalnya, apa ini, oh teori aja, teori ini, cognitive teori, capacity teori, growth misalnya, growth. Nah, misalnya kita pilih itu. Nah, ini nanti kondisional sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Artinya saya ingin melihat definisi tentang tadi cognitive load theory, definisi tentang cognitive affect, definisi tentang misalnya work example tadi misalnya. Terkait dengan itu menurut pendapatnya si tokoh yang sudah kita pilih. Nanti kita oke. Nah, nanti akan dibuatkan di sini. Ini nunggu proses. Nah, ini, jadi ini sudah dibuatkan tabel. Ini tabelnya ke kanan. Jadi misalnya tadi penulis pertamanya kan Asman. Yang kita ambil tadi kan ada example variability. Kemudian geser ke kanan ada example condition, ada instructional design. Nah, ini kan sesuai kebutuhan kita nanti Excel ini Bapak Ibu. Nah, ini tapi kan belum ada isinya karena belum kita summarize. Nah, ini diklik, kemudian kita summarize. Ini ada isinya. Artinya nanti artikel-artikel mana yang tidak bahas ini, artikel-artikel mana yang paling bahas banyak ini. Kan nanti bisa kita pilih, oh ternyata artikelnya si A ini yang paling banyak bahas tentang ini. Gitu. Berarti bisa kita gunakan sebagai dasar pertimbangan. Ini kan kita lihat. Asman, coba kita lihat. Asman. Atau kalau ingin mudahnya kita klik kanan saja. Ini kita klik kanan, kita ekspor dalam bentuk Excel. Nah, ini framework matrix dalam bentuk Excel. Kita pilih simpan di E misalnya, kita save dulu, biar nanti di Excel-nya kelihatan langsung. Nah, ini kan bisa berubah-ubah sesuai apa yang kita mau kan. Artinya definisi apa yang dicari menurut pengertiannya siapa. Nah, kayaknya ini kok penting banget gitu untuk konstruksi nanti mencari state of the art, mencari definisi operasional, katakanlah. Biasanya kita mau definisi tentang creative thinking, kan kita baca satu persatu, diketik ulang gitu kan dan sebagainya. Kemudian dimasukkan itu nanti prosesnya lebih panjang ya. Ya bisa-bisa aja tapi energinya juga lebih lama. Oke, kita buka tadi di E framework matrix ya. Nah, ini sudah kelihatan Excel-nya? Belum Masih NVivo. Oh, masih NVivo ya? Oh, tadi belum. Karena tadi kan nggak all. Oh, sorry. Tadi nggak all. Di all soalnya rada apa NVivo-nya. Ini? Kelihatan? Kelihatan, Mas. Ada. Ya, kelihatan ini. Jadi ini sesuai kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan kita mau mencari definisi apa. Nah, ini kita geser kan ini ada yang paling kiri kan tokohnya. Oh, artikel yang pertama Asman Kaliugas Weller. Berarti dia tidak membahas di artikelnya ini, dia tidak membahas tentang example variability, tidak membahas example condition karena kosong di situ. Gitu kan? Tapi bahas di bagian instructional design pun ini hanya daftar pustaka. Gitu kan? Artinya hanya merujuk bukan konten isinya loh ya. Bukan konten isinya. Oh, berarti di artikel yang pertama ini tidak begitu saya butuhkan gitu karena kita coba geser ke kanan lagi, kosong kan itu, kosong. Nah, berarti nggak bahas tentang teori-teori yang kita pilih tadi definisinya. Kita lihat yang paling banyak mana yang paling ada. Nah, ini yang kelihatan ada di ke-10. 10 itu koper ya, si
Tyndall, Chandler, Cooper ini. Nah, ini pun hanya daftar pustaka. Kebetulan berarti yang kita pilih tadi, karena kita milihnya kan ACA, auto coding. Oh, dari sekian banyak definisi itu tidak ada di 9 penulis ini, gitu. Nah, dan ini tadi data yang diambil dari Scopus itu adalah data-data yang sifatnya adalah kumpulan dari abstrak kan Bapak Ibu. Jadi belum kepada konten, belum ke konten-kontennya. Kalau Bapak Ibu mau ke konten, misalnya sudah punya artikel-artikel PDF, nanti buat sendiri aja di sini. Buat sendiri di file, data, terus nanti PDF-nya dimasukkan satu per satu. Jadi kita buat new folder, gitu kan, di NVivo-nya, misalnya ini kumpulan artikel misalnya. Saya klik di situ, terus PDF-nya ini, nah ini kan, nanti bisa dimasukkan satu per satu. Nah kalau PDF kan isinya tidak hanya yang ada di abstrak, tetapi sampai di konten-kontennya. Gitu. Ini bisa dengan cara yang lain untuk menguatkan definisi. Nah, karena tadi kita acak, makanya tadi munculnya kan hanya di sedikit saja kan ini di sini, di bagian referennya ini. Ini bisa kita cek. Nah, ini satu persatu kita cek di masing-masing referen itu bisa kelihatan sebenarnya. Nah, tapi tidak banyak definisi yang muncul dari apa yang kita pilih tadi. Maka kunci yang lainnya kita bisa ngedrag ini kan masing-masing artikel PDF, ya. Bisa didrag aja ke sini kumpulan artikel, misalnya saya punya, ambil sembarang misalnya ya, nah misalnya saya punya artikel ini, jadi ada artikel ini bisa dimasukkan satu persatu Ibu. Nah misalnya saya masukkan ke sini, tinggal saya drag aja ke NVivo, ini bisa masuk per PDF-nya. Nah, ini nanti juga bisa dibuat coding, autocode dengan cara yang sama. Ini kalau misalnya, tapi ini butuh waktu lama kalau yang di sini, karena NVivo harus membaca, men-scanning masing-masing isi artikel untuk membuat tadi coding, code, autocode ini. Gitu. Nah, mungkin sementara ini dulu yang saya sampaikan, karena nanti kalau terlalu banyak, overload kita gitu ya. Makanya yang penting ada pengenalan, ada cara-cara yang bisa muncul sampai ke Excel. Cuma karena tadi kita acak, kebetulan saja di masing-masing tabel Excel-nya ini tidak muncul secara integratif, artinya sesuai keinginan, karena tadi kan acak yang pemilihan definisi-definisi operasionalnya dan pengertiannya. Dan kebetulan di artikel itu berarti nggak bahas tentang itu. Nanti bisa dicoba satu persatu. Oke, ada pertanyaan di sini? Mas Januar, Mas Asa? berarti nanti kalau misalkan ini kemudian NVivo itu apakah dia itu bisa membacanya adalah artikel-artikel atau ya artikel-artikel ilmiah yang sifatnya adalah menggunakan bahasa Inggris atau bisa menggunakan bahasa Indonesia, Mas? Bisa bahasa Indonesia? Bisa juga bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia. Tadi kalau yang bahasa Indonesia, kita masukkannya secara manual, buat folder-folder. Nah, tadi misalnya saya kumpulan artikel nih. Ini kan kumpulan artikel di sini kan manual. Berarti artikel yang bahasa Indonesia bisa dimasukkan ke sini. Jadi kalau nanti artikelnya dalam bahasa Indonesia semua, coding yang autocode ini juga bahasa Indonesia. Yang autocode ini kan sebenarnya sudah dipetakan kan. Oh, kalau kita ngobrol masalah cognitive load theory, artikel-artikel itu yang paling banyak dibicarakan ini. Ada instruction, ada learning, ada load theory, ada memory, ada skill, gitu kan, ada working dan sebagainya. Ini kan dibuatkan oleh sistem. Jadi kalau artikelnya artikel dalam bahasa Indonesia, ya nanti dibuatkan bahasa Indonesia. Cuma saran saya, jangan dicampur aduk. Satu folder ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Bingung mungkin nanti software. Mending dibedakan terus nanti di auto coding masing-masing. Yang kata kunci bahasa Indonesia yang artikel sendiri, yang in English misalnya sendiri, supaya nanti dalam membuat coding-codingnya ya sesuai dengan bahasanya masing-masing, supaya tidak tumpang tindih aja. Oke, terima kasih Mas.
Nanti kalau Bapak Ibu ingin membaca artikel-artikel yang dari NVIVO bisa di Google Scholar saya, ada beberapa publikasi baik nasional ataupun internasional yang menggunakan NVIVO. Bisa di Google Scholar saya ada beberapa artikel yang sudah publikasi maksudnya terkait dengan analisis menggunakan NVIVO. Ya, Mas, aku penasaran aja sih. Jenengan kan udah, Mas kan udah belajar dari 2013 ya. Nah, itu tuh berarti konten-konten NVIVO di dalamnya itu maksudnya gini. Kita kan ketika kuliah kan dikenalkan SPSS. Itu kan simple sekali gitu. Kita belajar NVIVO itu bisa cepat atau enggak, intinya kayak gitu sih. Kalau tergantung kebutuhan. Kalau belajarnya sampai ke level tadi analisis uji kappa sampai pada objektivitas penelitian kualitatif butuh waktu yang lama. Tapi kalau hanya belajar untuk men-scanning atau mempercepat proses baca kita, kan saya tadi nyampaikan, kalau saya itu dulu, artikel kan baca satu persatu, itu pun kadang nggak sempat utuh. Satu artikel tak baca semuanya, isinya apa, metodenya apa, hasilnya apa, diskusinya apa, itu kan, dan waktunya kayaknya kok, apalagi bagi saya emangnya yang dengan aktivitas yang lain, Bapak Ibu kan juga sama, Bu Eva dan yang lainnya kan juga harus ngajar, ya masih mikir BKD, masih mikir yang lain-lain gitu kan, kayaknya kok nggak mungkin nih baca satu persatu gitu. Kalau hanya untuk sekedar itu nggak lama, Mas. Artinya tidak perlu belajar lama seperti justru saya lebih susah SPSS itu kan. Tadi kan di menu-menu NVIVO itu kalau hanya menggunakan itu apa namanya hanya men-scanning baca artikel masing-masing kan yang penting bisa memasukkan data-data PDF gitu kan, misalnya dari import data. Kemudian menunya kita hanya pakai matrix coding. Nah, kalau kita mau memperdalam ya pasti lama. Di sini ada banyak banget nanti. Misalnya explore di sini sampai nanti kita membuat project map dari teori yang sudah ada di jurnal-jurnal itu, di artikel, nanti secara otomatis akan dibuatkan project map-nya, akan dibuatkan konseptual mapping-nya, akan dibuatkan, nah kalau sampai sejauh itu ya nggak mungkin membalikkan telapak tangan, artinya sehari 2 hari bisa itu ya kayaknya nggak mungkin gitu, it's impossible gitu. Tapi kalau hanya untuk yang tadi menganalisis artikel, misalnya gini, ini contoh sederhana ya. Saya mau pakai text search query. Nah, ini karena masih di Zoom agak lama. Saya mau mencari kata, misalnya tadi yang dari artikel saja ya, kumpulan artikel tadi ada berapa artikel ini? Kumpulan artikel ada 6. Nah, misalnya saya ingin mencari intrinsic kognitif. Nah, saya ingin mencari definisi-definisi ini dari 7 artikel tadi yang saya masukkan di folder tersebut. Oke, intrinsic cognitive load ini kan saya cari di situ. Kemudian ini saya with stamp, artinya tidak exactly. Jadi kalau cognitive load teori masih masuk. Kalau exactly kan harus sama persis besar kecilnya hurufnya dan sebagainya. Ini saya run query. Itu nanti dibantu memetakan di sini. Ini masih proses. Jadi katakanlah ini langsung muncul kan ini analisisnya, ini summary-nya. Jadi intrinsic cognitive load itu paling banyak ini di mana nih? Di artikelnya Haynes 2021. Ada 204 pengulangan kan itu, 4 kata yang muncul atau 0,56. Kemudian ada Ines dan sebagainya. PDF-nya diklik ini nanti muncul. Dari PDF mana-mananya itu sudah di-highlight oleh NVIVO. Misalnya dari Haynes, klik ini, saya klik double klik di PDF-nya, itu nanti muncul, sudah di-highlight oleh NVIVO. Oh, ini muncul kata intrinsic cognitive load di halaman berapa, muncul di halaman berapa, gitu kan. Nah, ini not responding-nya di Zoom ini. Tapi kalau nggak dibuka di Zoom lancar, saya stop share screen dulu, gitu. Oke, sambil proses. Gitu, Mas. Jadi muncul, oh, pengertian intrinsic cognitive load dari Haynes di halaman berapa, artikel yang tahun berapa itu nanti sudah di-highlight-kan. Kayak kita menstabilo otomatis, itu manual. Ya, sudah muncul belum ya? Dan di bawahnya nanti akan muncul namanya remap. Jadi kata intrinsic cognitive load, 5 kata setelah itu pengertiannya apa, 5 kata
sebelum itu konten apa. Jadi konteks kalimatnya seperti apa sih? Gitu. Itu dibuatkan namanya tree map di bawahnya tadi. Gitu. Jadi bisa mencari untuk masing-masing, misalnya pakai text tadi text, atau kita mau mencari di artikel ini tuh paling banyak membahas apa, nggak usah text, tapi langsung yang word frekuensi di artikel yang mana yang akan kita cari, itu nanti muncul dibuat tree map-nya. Oke. Sudah muncul apa belum ya? Oh, ini masih proses. Nah, sudah. Sudah, Mas. sudah. Ada, Mas. Biasa kalau Belum sambil ada. nge-zoom, ya. Ini yang berterinya yang saya ngomong tadi. Jadi nanti bisa 5 kata setelah kata intrinsic cognitive load, 5 kata sebelum, atau 10 kata setelah 10. Nah, ini nanti akan. Kenapa ini? Share screen ya, stop as the share window is closed. Stop share tadi, Mas. Stop share ya. Nah, ini perlu udah diulang. kelihatan ya. Ada sekarang udah. Nah, ini berterinya kayak gini. Jadi ketika saya klik di sini, ini kan ada konteksnya. Ini bisa kita ubah-ubah berapa kata setelah atau berapa kata sebelumnya. Ini di atas misalnya saya tulis ini kan 5. Kita misalnya klik 2. Dan 2 kata sebelum kata kognitif di artikelnya siapa aja itu bisa kelihatan. Bisa kita potong-potong sesuai kebutuhan. Yang di bagian atas ini kan ada konteks word-nya. 2 itu artinya 2 kata sebelum kognitif, 2 kata setelah kognitif. Ini kognitif kalau digeser ke atas sebelumnya kan ada kata intrinsik sebenarnya, intrinsik, kognitif, load. Nah, nanti jadi konteks kalimatnya ketemu definisi-definisinya. Nah, cuma ini not responding lagi. Cek force viewer-nya saya tutup dulu, mungkin buka force viewer, buka studio, buka internet. Beban hidupnya jadi overload. Oke. Nah, ini sudah kelihatan, ini bisa digeser-geser. Saya perkecil dulu. Nah, ini kan bisa digeser-geser. Ini tadi kan karena hanya 2 kata, berarti kan sedikit. Misalnya saya ingin yang depending, jadi cognitive load itu depending pada apa? Ini saya klik yang dependingnya. Saya double klik, nanti akan muncul konteksnya. Dari artikelnya siapa, halaman berapa, itu nanti muncul. Nah, ini kan. Nah, muncul ketika saya klik depending, berarti di sini ada increasing learner interaction with e-learning system, decrease or increase cognitive load depending. Nah, ini muncul konteksnya di dalam PDF itu. Kan ini bisa kita ambil sebagai dasar teori yang misalnya akan kita cuplikan di misalnya latar belakang atau sebagainya. Nah, ini dari siapa? Ini dari artikelnya Sweller yang ini kan muncul ini. Artikelnya siapa? Ini diklik yang atas ini, PDF-nya nanti muncul. Gitu. Jadi cuplikannya dari situ. Ini salah satu cara. Selain nanti ada cara-cara yang lain yang lebih praktis lagi setelah mengenal panjang. Ini yang mungkin sangat kepake di sini. Ketika kita ingin mencari definisi tentang apa selain tadi menggunakan framework metrik pakai Excel. Jadi kita satu persatu di namanya search for. Dicari kata apa yang akan error lagi. Mungkin karena sudah pukul 9 lebih ya ini. Sudah minta pulang nih. Pikiran udah overload. Kayaknya udah tidak hanya otaknya overload, software-nya overload. Itu Bapak Ibu gambarannya seperti itu. Semoga maksudnya ini malam ini saya hanya pengantar saja sih. Ini masih jauh kalau ditanya tadi Mas. Coba tadi yang tanya. Saya lupa yang bisa nggak sekejap belajar MVivo terus langsung simsalabim gitu. Jelas nggak bisa gitu. Butuh waktu. Mas mau nanya boleh nggak? Monggo Pak Dewi. Ya, ini kan NVivo itu untuk pengolahan data kualitatif gitu ya. Nah, untuk sumber data kualitatif sendiri kan tidak hanya tadi literatur review gitu ya. Misalnya untuk hasil wawancara, apakah hasil wawancara itu bisa pengolahannya itu bisa menggunakan NVivo atau tidak? Bisa. Bisa ya. Ya, nanti itu masuknya di
Sini Pak Devi. Jadi kan ini datanya, importnya kan banyak nih filenya. Ya. Jadi file hasil wawancaranya kan sudah dalam bentuk transkrip. Sudah dalam bentuk transkrip wawancara dalam bentuk Word. Nah, itu nanti dimasukkan di file ini. Kita buat folder-foldernya. Ini saya contohkan aja mungkin yang lain. Saya contohkan yang hasil penelitian. Kalau ini kan tadi kita ngobrol masalah yang data-data artikel ya, maksudnya untuk literatur review. Nah, kita coba melihat NVivo tapi yang untuk hasil. Jadi kemarin itu yang saya analisis satu, hasil transkrip wawancara. Yang kedua, hasil wawancaranya yang masih dalam bentuk original, yaitu berupa audio dan berupa video ketika saya nyuting. Gitu. Kemudian foto. Biasanya foto kalau Bapak Ibu melakukan penelitian kualitatif kan jarang dianalisis. Fotonya hanya sebagai dokumentasi. Nah, dengan NVivo nanti diinterpretasikan itu. Oh, jadi kalau foto orang yang sedang collaboration research, dia misalnya berdekatan apa itu nanti bisa dianalisis di NVivo. Jadi semua data yang berupa video, foto, audio itu bisa dimasukkan untuk menganalisis hasil penelitian. Tapi mungkin itu lain kesempatan aja, Pak. Butuh waktu. Nanti saya lihatkan sampelnya aja. Oke, siap. Saya lihatkan sampelnya sambil mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, kita ambilkan yang hasil penelitian saya. Silakan Pak, kalau sambil Bapak Ibu kalau mau diskusi sambil saya carikan contoh file penelitian dengan NVivo. Mas Di mau tanya lagi. Ya, atau Pak Aris dulu boleh? Pak Aris dulu. Ya. Ini nyambung dengan pertanyaan Pak Depi, Mas. Kan kalau misalkan data wawancara itu kan suara macam itu kan kadang-kadang ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Nah, itu ada ininya enggak, semacam ada suara yang bisa dianalisis oleh NVivo misalkan. Ada batasan ininya enggak atau bebas aja gitu? Itu nanti bebas aja, Pak. Karena kita akan interpretasikan sendiri kan. Cuma menu-menu atau fitur yang ada di NVivo kan hanya paling bisa memperlambat suara, mempercepat suara, kemudian menjernihkan suara. Menu di NVivo-nya itu. Gitu. Ya. Jadi bisa nanti kalau suaranya nggak begitu jelas itu ada menunya di sini nanti di bagian audio. Kalau misalnya suaranya terlalu cepat, nanti bisa diperlambat. Misalnya pada saat itu, nah itu nanti bisa diperlambat. Atau suaranya terlalu lambat bisa dipercepat, itu bisa nanti di menu NVivo-nya. Bisa sejauh itu ya, keren ya. Iya, bahkan ini yang terbaru Pak, yang terbaru itu tapi ini masih pihak ketiga NVivo-nya itu dengan transkrip nih, bukan include di dalam NVivo-nya, tetapi dia pihak ketiga. Artinya kalau kita punya data yang masih berupa audio tadi, misalnya hasil rekaman itu, hasil wawancara dengan subjek penelitian kita, itu transkripnya tanpa kita ngetik Pak, langsung dimasukkan sini nanti otomatis audio mengkonvert menjadi sebuah teks. Cuma saat ini yang masih bisa hanya in English, Spanyol, sama Prancis kalau nggak salah, baru 3 bahasa. Indonesia belum. Kalau Indonesia sudah oke, nanti hasil wawancara kita dengan subjek gitu kan, dimasukkan ke sini sudah langsung jadi bentuk transkrip yang ketikan kita satu persatu mendengarkan ngetik itu. Gitu kan. Walaupun misalnya bayar 1 juta pun dengan kesibukan Mas Mirya dan Bapak Ibu yang lain kan itu sebanding lah menurut saya. Saya tuh kalau transkrip manual kan butuh waktu yang lama itu. Itu ada transkripnya cuma baru 3 bahasa. Semoga segera bahasa Indonesia. Karena ini baru launching 2022 pertengahan yang transkrip ini tadi. Itu lebih keren lagi kalau itu. Saya tadi mau menunjukkan apa ya? Ini. Terima kasih Mas. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanya lagi sambil ini saya carikan. Mas Januar. Iya, siap. Jadi gini, kalau misalkan ya kayak tadi ya menyambung sebenarnya masih sama, konteksnya adalah misalnya katakanlah tadi file mentah wawancara gitu kan, yang ingin kita olah dengan NVivo. Lah apakah itu serta-merta kita hanya tinggal memasukkan file audio dulu atau kita memang perlu membuat suatu kayak
tema penelitian atau topik yang sudah dibahas dulu gitu. Maksudnya kita belum menginput, saya itu sedang bahas tentang katakanlah creative thinking loh gitu. Baru Ya, kemudian file audio wawancara tentang creative thinking kita masukkan, atau memang tiba-tiba NVivo akan memberikan telaah terhadap audio yang kita masukkan, baru kemudian kita memilah dan memilih mana yang sekiranya relevan atau tidak gitu. Gimana caranya itu? ya langkahnya sebenarnya dua cara, bottom up atau bottom up itu artinya kita membuat kontainernya dulu, codingnya gitu kan. Kalau di kualitatif itu kan namanya ada membuat coding, axial coding gitu kan, ada membuat pre-coding, ada membuat axial coding. Artinya kita membuat rumah-rumahnya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita ngomong creative thinking, kan pasti ada flexibility, ada feasibility gitu kan, ada originality. Nah, itu dibuat rumahnya dulu. Gitu. Nah, jadi ketika tadi ada audio, oh yang statement ini dia maksudnya kemana? Originality, flexibility, atau yang feasibility misalnya gitu kan. Dia masih artinya itu kalau pendekatannya yang bottom up tadi, membuat kontainer-kontainer atau coding-coding rumahnya, kemudian konten-konten data sumber kita dimasukkan ke situ. Atau dengan cara tadi codingnya di autocode oleh NVivo. Kalau autocode namanya robot kan nggak manusiawi, banyak codingnya. Kalau kita membuat manual kan bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Kita buatnya manual satu persatu. Nah, cuma untuk pelatihan buat coding sendiri nanti butuh waktu yang agak lama itu. Cara membuat codingnya, tema-tematiknya itu. Kalau sudah membuat codingnya sudah pas, datanya sudah sesuai, ngeklik analisisnya itu nggak lama. Yang lama adalah membuat datanya atau mengcode-nya itu. Gitu kan. Nanti ini saya carikan yang Berarti sampel intinya lagi. kalau misalnya kita pakai fitur autocode, berarti tinggal pinter-pinter kita memilih filtering dari apa yang sudah ditampilkan gitu ya. Betul, betul. Jadi peranan kita dalam mereduksi data. Nah, itu penting di situ, di bagian itu. Pinter-pinternya kita, maksudnya mana ini data yang kita butuhkan, mana yang enggak, dan sebagainya. Itu ini. Tapi kalau misalkan Mas, kalau di kualitatif itu kan ada, selain reduksi data, ada triangulasi ya. Nah, kira-kira apakah NVivo itu bisa membantu kita untuk melakukan triangulasi nggak kira-kira gitu? Bisa. Jadi di NVivo itu nanti bisa triangulasi sumber, bisa triangulasi metode, bisa triangulasi waktu, itu bisa. Ada menunya. Ada menunya. Ada menu untuk melakukan triangulasi. Bahkan nanti akan muncul itu. Triangulasinya tidak hanya sekedar triangulasi sintesa kata, tetapi muncul bahkan koefisien-koefisien triangulasinya. Jadi ada koefisien kayak semacam koefisien korelasinya gitu, itu muncul. Oh, berarti mantep ya. Menurut saya ini it's complicated. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin dulu pernah dengar atau pernah ngerti ada sebelum NVivo itu ada yang namanya Atlas TI. Atlas. Itu Atlas itu ya analisis kualitatif, tapi tidak se-complicated ini. Nanti menurut saya saat ini yang powerful ya NVivo, sangat powerful, artinya untuk seorang peneliti kualitatif begitu. Untuk peneliti kualitatif kan dari dulu yang selalu diperdebatkan adalah masalah-masalah subjektivitas. Itu yang sampai sekarang masih menjadi debatable lah. Kalau adanya ini artinya kita bisa menangkal perdebatan-perdebatan itu dengan ini data silent. Ini nanti kan ketika proses sudah selesai semuanya, itu kan bisa kita katakannya coding kita tukarkan dengan peneliti yang lain. Jadi satu data yang sama gitu kan, tetapi dianalisis oleh dua peneliti yang berbeda atau interpreter sepertinya gitu kan, digabungkan nanti akan muncul tadi koefisien apa. Karena penelitian kualitatif dengan data yang sama kan munculnya belum tentu sama kan Mas Asya. Betul, karena tergantung interpretasi juga kan. Interpretasi. Nah, itu difasilitasi di NVivo ini sudah keluar kayaknya. Sudah ada belum? Nah, ini sudah muncul ini contoh. Ini saya beri contoh yang umum dulu, tadi yang hasil data. Nah, tadi yang ditanyakan Mas Aska, misalnya ini yang umum ya, internasionalisasi perguruan tinggi. Saya punya 5 kata kunci, misalnya 5 indikator utama. Kalau ngomong internasionalisasi perguruan tinggi ya ada esensi inovasi, motivasi inovasi, peran kepemimpinan, strategi berkelanjutan bidang riset, misalnya strategi berkelanjutan bidang akademik. Ini adalah parent note-nya atau
coding utamanya. Subnya kan ada. Kalau ngomong esensi inovasi ada perubahan proses pembelajaran. Kalau ngomong motivasi inovasi ada kebutuhan teknologi, ada meningkatkan inovasi dan seterusnya. Misalnya ini yang secara umum. Ini datanya kan ada banyak di code-nya sini, gitu ya. Jadi file di sini tadi yang ditanyakan, nah ini kan yang ditanyakan ini ada artikelnya, ini ada audionya. Ini kalau saya double klik, nanti audionya bisa kita edit satu persatu, diinterpretasikan oleh kita untuk audionya. Nah ini nanti akan muncul kan banyak ini menunya, ada annotation-nya, kemudian ada zoom-nya, ada memperlambat, memperjernih dan sebagainya. Kita interpretasikan di sini. Kita tetap menginterpretasikan loh, ini tidak otomatis karena menu transkrip ini tadi belum berlaku untuk bahasa Indonesia. Kalau ini sudah berlaku transkrip bahasa kita, di sini audionya diupload, terus login transkrip ini di sini otomatis dibuatkan transkripnya oleh software. Oke, ini foto misalnya. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini foto itu ternyata bisa diinterpretasikan. Yang penting harus diubahkan dalam bentuk teks. Karena NPivo nanti bisa menganalisisnya dalam bentuk teks. Kalau hanya foto jalan aja, misalnya ini fotonya kayak model Facebook, kita ini kan tandai, kemudian kita berikan kontennya di sebagian kanan dan seterusnya. Misalnya mengambil dari data dari YouTube, ini juga bisa dari website. Nah, misal dari website itu bisa. Ketika misalnya saya ini ingin mencari tadi terkait apa misalnya ya, critical thinking. Ini dari website otomatis bisa kita ambil. Ambil salah satu, misalnya ini critical thinking, misalnya ini contoh saja. Nah ini nanti bisa kita ambil tanpa ada iklan-iklannya gitu ya. Nah ini artikel SPDF saja. Nah ini kita ambil. Tadi kan bentuknya masih ada iklan dan sebagainya. Nanti dimasukkan ke NPivo-nya sudah dalam bentuk artikel SPDF. Ini di capture. Nah ini misalnya tadi saya akan ketik critical thinking di web. Saya mau mencari informasi yang ada di internet ini dan akan saya bawa ke NPivo. Ini saya klik di, ini kan sudah ada menu NPivo yang nempel di Google Chrome. Namanya Uncapture, ini tinggal diklik. Ini saya ambil artikel SPDF saja. Jadi iklan-iklannya hilang. Ini hanya konten yang terkait critical thinking misalnya yang sudah kita di capture. Ini nanti masuk di dalam NPivo tadi. Kalau di YouTube, misalnya saya tadi mencari critical thinking dari TEDx, gitu kan? Nah ini video ini nanti akan kita capture videonya saja, video only, video and comment, atau hanya webpack SPDF-nya. Kalau saya mau sama komennya, berarti ya video and comment. Itu maksudnya. Jadi ini keren. Misalnya mau dari YouTube, dari Facebook, dari apa itu. Kadang kita mau meneliti siswa-siswa kita, itu kadang susah, apalagi orang sosial. Masa orang, Anda merokok atau tidak, dikasih angket, nggak ngisi, nggak ngerokok. Diwawancara ya pasti bilang nggak ngerokok, ya nggak Pak Dewi? Tapi kalau dilihat salah satu foto di akun media sosialnya dia ada foto merokok dengan teman-temannya, misalnya itu contoh sederhananya kayak itu. Jadi data-data sekunder yang biasanya susah kita dapat dengan NPivo, apalagi sekarang basisnya adalah natif digital, subjek-subjek penelitian kita bisa. Gitu kan. Ke arah situ dengan mengintai akun-akun sosialnya atau akun YouTube-nya dan sebagainya. Begitu. Ini powerful-nya NPivo di situ. Jadi kita bisa melakukan penelitian tanpa harus kita mengambil data secara primer. Jadi data-data sekunder pun bisa kita ambil. Ini masih permukaan banget. Kalau Mas Mirza tanya, ini permukaan banget. Kalau sudah nanti perwujudan dari analisis datanya, saya sampai dulu aja geleng-geleng. Dan tiap tahun tambah terus bisa kayak gini ya gitu ya. Data kualitatif kok bisa sampai tabel, detail dan sebagainya. Ini contoh, saya share screen aja. Ini pelatihan saya terakhir. Apakah sudah muncul ini? Ya, Mas. Oke, ini contoh penelitian-penelitian saya menggunakan NPivo. Matematik ini. Nah ini sampai datanya ini hanya data wawancara sama tes. Tadi tentang productive thinking, jadi gabungan antara critical thinking gitu kan,
sama self-regulated ini. Ini dari NVivo. Ini tadi kan kodenya kepekaan, keluasan, kelancaran, keaslian kan indikator berpikir kritis ya. Nah, ini muncul. Ini dari NVivo semua. Ini seperti ini. Ini dari NVivo. Berpikir produktif itu, berpikir ini yang buatin NVivo loh ini, bukan saya buat otomatis. Jadi kalau melihat artikel-artikel jurnal terus tandanya bunder-bunder biru kayak gini itu pasti dari NVivo. Mungkin kalau pernah lihat, ini NVivo dan dibuat dari NVivo berdasarkan data yang saya masukkan, dipetakan ini yang metain NVivo, namanya Project Map. Ini juga dari NVivo. Ini nanti ada hubungan, bahkan ada koefisien korelasi antar variabelnya muncul sampai ke Excel-nya. Jadi kalau misalnya ini kebetulan data saya kayak gitu, ini juga dari NVivo, ini dari NVivo, banyak sekali. Ini hanya contoh-contoh analisis data dari NVivo tadi hanya menggunakan tes sama wawancara. Masih banyak lagi nanti. Kalau diteruskan jam 12 nanti nggak tidur. Karena menarik. Menarik banget itu, menarik banget. Lucu ya. Ini nih. Oh, Quillbot. Iya, Quillbot ini. Ini parafrasenya bagus banget karena bisa milih. Ini kalau formal, simple, kalau nggak berlangganan kan nggak bisa. Maka harus dia upgrade. Nah, kalau kemarin saya sudah masuk di sini. Ini mungkin saya contohkan. Ini saya buka Quillbot. Nah ini di sini langsung nyambung di word-nya. Jadi kata-kata yang mau kita parafrase itu nanti otomatis di sebelah kanan dan kita bisa milih bentuk parafrasenya seperti apa. Ini kalau Bapak Ibu buat jurnal, buat artikel ya, artikel yang mau disubmit nanti ke jurnal internasional kan pasti ini tagihan wajib disertasi. Pakai ini enak banget. Nah ini misalnya ini kan nanti parafrasenya bagaimana, pemilihan katanya mau yang kreatif atau yang formal, atau yang simple atau yang shorten itu bisa ini di sini. Nah, ini langsung parafrase mau dipilih misalnya formal. Ini parafrasenya otomatis di sebelah kanan. Kata-katanya mau diganti satu per kata juga bisa. Ini juga salah satu senjata itu. Makanya saya tadi di awal sama Bu Eva bilang, senjatanya harus dikumpulin dulu nih untuk perang. Masalah nanti dipakainya kapan, yang penting jangan ngerti dulu Pak Reddy itu kan. Betul, Mas. Mungkin gitu Mas Aska. Ada yang disampaikan? Ya, sepertinya untuk malam ini cukup dulu, Mas. Cukup dulu ya Pak Reddy ya. Tidak meledak. Oke ya, makanya tuh nanti jadi cognitive load-nya tinggi. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk malam ini dengan mata yang lelah ini Mas, ngantuk, banyak sekali ilmu yang didapat dan mungkin untuk emak-emak ini terlalu ini ya Mas ya, susah gitu untuk ditangkapnya, harus langsung praktek, ketemu langsung gitu. Kita praktekkan nanti kapan-kapan. Iya. Terima kasih banyak Mas Yanuar, banyak sekali ilmu yang didapat malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita untuk kedepannya dan bisa lancar untuk sampai disertasi. Ya, mungkin itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.